Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menerangkan rancangan mini program tentang menumbuhkan motivasi intrinsik murid dalam belajar menerima keberagaman dan toleransi perbedaan. Tujuannya adalah menumbuhkan motivasi intrinsik murid dalam belajar menerima keberagaman dan toleransi perbedaan melalui pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural adalah strategi pendidikan yang diaplikasikan pada semua jenis mata pelajaran dengan cara menggunakan perbedaan-perbedaan kultural yang ada pada para siswa seperti perbedaan etnis, agama, bahasa, gender, khas sosial, ras, kemampuan, dan umur agar proses belajar menjadi efektif dan mudah. Pendidikan multikultural adalah ide gerakan pembaharuan pendidikan dan proses pendidikan yang tujuan utamanya adalah untuk mengubah struktur lembaga pendidikan supaya siswa baik pria maupun wanita, siswa berkebutuhan khusus, dan siswa yang merupakan anggota dari kelompok ras, etnis, dan kultur yang bermacam-macam itu akan memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai prestasi akademis di sekolah. Tujuan dari pendidikan multikultural adalah 1. Pengembangan literasi etnis dan budaya, memfasilitasi siswa memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai budaya semua kelompok etnis. Yang kedua adalah perkembangan pribadi, memfasilitasi siswa bahwa semua budaya setiap etnis memiliki nilai yang sama antara satu dengan yang lain, sehingga siswa memiliki kepercayaan diri dalam berinteraksi dengan orang lain atau kelompok etnis walaupun berbeda budaya. Yang ketiga adalah klarifikasi nilai dan sikap. Pendidikan mengangkat nilai-nilai inti yang berasal dari prinsip martabat manusia, keadilan, persamaan, dan demokratis, sehingga pendidikan multikultural membantu siswa memahami bahwa berbagai konflik nilai tidak dapat dihindari dalam masyarakat pluralistik. Yang keempat adalah untuk menciptakan persamaan peluang pendidikan bagi semua siswa yang berbeda-beda ras, etnis, kelas sosial, dan kelompok budaya. Yang kelima adalah untuk membantu siswa memperoleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan dalam menjalankan peran-peran seefektif mungkin pada masyarakat demokrasi pluralistik, serta diperlukan untuk berinteraksi, negosiasi, dan komunikasi dengan warga dari kelompok beragam agar tercipta sebuah tatanan masyarakat bermoral yang berjalan untuk kebaikan bersama. Yang keenam adalah persamaan dan keunggulan pendidikan. Tujuan ini berkaitan dengan peningkatan pemahaman guru terhadap bagaimana keragaman budaya membentuk gaya belajar, perilaku mengajar, dan keputusan penyelenggaraan pendidikan. Keragaman budaya berpengaruh pada pola sikap dan perilaku setiap individu, sehingga guru harus mampu memahami siswa sebagai individu yang memiliki ciri unik dan memperhitungkan lingkungan fisik dan sosial yang dapat mempengaruhi proses pembelajaran. Yang ketujuh, memperkuat pribadi untuk reformasi sosial. Pendidikan multikultural memfasilitasi peserta didik memiliki dan mengembangkan sikap, nilai, kebiasaan, dan keterampilan sehingga mampu menjadi agen perubahan sosial yang memiliki komitmen tinggi dalam reformasi masyarakat untuk memberantas perbedaan etnis dan rasial. 8. Memiliki wawasan kebangsaan atau kenegaraan yang kokoh. Peran guru dalam pendidikan multikultural dalam rangka menumbuhkan motivasi intrinsik murid dalam belajar menerima keberagaman dan toleransi perbedaan. Pertama, guru merumuskan dan mensosialisasikan model penanaman nilai-nilai keberagaman dalam pembelajaran kepada stakeholder sekolah atau yang utama siswa.
Siswa sejak dini harus mulai dikenalkan esensi dan makna dari keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kedua, guru harus sanggup melukiskan cita-cita kehidupan berbangsa yang harmonis dan dapat berdampingan di tengah-tengah keberagaman masyarakat. Peran guru di sekolah harus sanggup melukiskan impian kebersamaan, perdamaian, dan kesetaraan bagi seluruh siswa melalui ide pembelajaran yang kreatif. Guru harus memberikan ruang kebebasan dan melibatkan siswa untuk menggali nilai-nilai keberagaman yang ada di sekitarnya. Ketiga, guru dalam menjalankan tugas profesional pengajaran tidak cukup hanya sekedar menimbulkan rasa tertarik dan penasaran siswa pada nilai-nilai keberagaman, tetapi harus sanggup memberikan stimulasi dan rasa mampu kepada siswanya untuk memiliki hasrat diri dalam mewujudkan cita-cita keberagaman yang ditanamkan menjadi kebiasaan hidup siswa. Keempat, guru harus dapat memfasilitasi rasa mampu siswa dalam pembelajaran kebinekaan menjadi pengalaman dan kenyataan hidup melalui studi nyata di lapangan. Misalnya dengan melakukan kunjungan tempat peribadatan umat beragama lain. Kelima, dalam memperkuat pembentukan kebinekaan dalam diri siswa, sekolah perlu membuka jaringan kerjasama dengan tokoh dan lembaga lintas kultural melalui optimalisasi kegiatan dialog, studi banding, sharing, dan gerak bersama untuk melaksanakan pendidikan berbasis nilai-nilai keberagaman. Dengan begitu, maka tugas pembentukan sikap kebinekaan dalam proses pendidikan akan semakin lebih mudah melalui partisipasi dan pemberdayaan seluruh stakeholder sekolah. Berbagai upaya itu adalah sebagai awal dari konsepsi ke stimulasi menuju aktualisasi penanaman nilai-nilai keberagaman secara nyata di sekolah. Dengan melakukan hal itu, setidaknya dapat menumbuhkan motivasi intrinsik murid dalam belajar menerima keberagaman dan toleransi perbedaan. Itu semua juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengantisipasi terjadinya perilaku diskriminatif karena kesalahpahaman dan persepsi terhadap keragaman atau kebinekaan yang ada di masyarakat. Proses penanaman nilai-nilai kebinekaan dalam pembelajaran itu patut dilaksanakan secara terus-menerus dan sistematis. Terlepas dari upaya internalisasi nilai-nilai dalam membentuk sikap kebinekaan bagi siswa secara lebih matang. Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pendidikan multikultural, siswa mampu menerima perbedaan, kritik, dan memiliki rasa empati, toleransi pada sesama tanpa memandang golongan, status, gender, dan kemampuan akademik. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Saya Wiwin Yunianti, salam Merdeka Belajar.